Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini adalah surat 6 ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kadzalika, demikianlah, zayyana, kami menghias, likulli ummatin, bagi setiap umat, amalahum, perbuatan mereka. Summa ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka, marji'uhum, mereka kembali. Fayunabbi'uhum, maka Allah akan menyampaikan pada mereka, bima kanu ya'malun, apa-apa yang mereka amalkan, apa-apa yang mereka kerjakan. Qala Tabari, Imam Tabari mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu kama zayyana li haula'il adilina bi rabbihim al-awthan wal asnam, ibadat al-awthan wa ta'ata syaitani bi khidlanina iyahum an ta'ati rahman. Kadzalika zayyana li kulli jama'atin istama'at al-amal minal a'mal min ta'atillahi wa ma'siyati. Sebagaimana orang yang sesat, ya, disesatkan oleh banyak kreasi-kreasi mereka yang mereka buat sendiri sehingga mereka menyimpang, ya. Begitu juga setiap jamaah, ya. Kita tahu setiap jamaah membuat kreasi-kreasi. Mereka nggak belajar kaidah-kaidah sehingga begitu panjang. Jadi hampir semua praktek ibadat di setiap tempat berbeda. Ini karena mereka tidak punya kaidah, nggak belajar. Amalahum alladhihum alaihi mujtami'un, yaitu yang disepakati oleh masyarakat. Kemudian mereka kelak akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'uhum, maka mereka, Allah akan menceritakan apa yang mereka amalkan. Jadi kelak akan disampaikan oleh Allah mana yang benar, mana yang salah. Fayuqifuhum wa yukhbiruhum, maka Allah akan hentikan dan Allah ceritakan amal-amal yang mereka kerjakan waktu di dunia. Kenapa pedomannya begini, pelaksanaannya begini, itu nanti akan ditanya. Dari mana asalnya? Tsumma yujazihim, maka disitulah baru Allah membalas mana yang cocok, mana yang enggak. In kana khairan, kalau amalnya itu baik, maka akan tercatat khairun. Sebaliknya, wa in kana syarran fasyarrun, kalau buruk maka dicatat buruk. Aw ya'fu bi fadli,
atau ada yang diampuni. Memang Allah tahu salah, ya, tapi karena alasan tertentu diampuni oleh Allah. Malam yakun syirkan, sepanjang bukan musyrik. Ya, jadi semua amal sepanjang bukan musyrik itu mungkin diampuni oleh Allah. Tapi siapa yang diampuni dan seperti apa, semua adalah kehendak Allah dan hak prioritas Allah. Qala Abu Hayyan ay mithlu tazini ibadatil asnam lil musyrikin zayyana likulli ummat. Artinya sebagaimana orang musyrik mengarang berhala-berhala, ya, jadi dia menggambarkan Tuhannya seperti itu, wajahnya seperti itu. Nah, jadi itu. Begitu juga orang yang beramal. Wa dhahiru likulli ummatin amalahum al-umum fil umam. Jadi pada ayat ini likulli ummatin, setiap umat diberi angan-angan untuk mengarang, berkreasi seperti apa, ya, Tuhan mereka. Ada yang mengatakan Tuhan itu banyak, ada yang satu sama dengan 3. Terus dari sisi bentuknya, ada yang serem, ada yang cakep, ada yang perempuan, ada yang ganteng, mau-maulah. Ada yang bahkan kelamin, dipuja-puja itu oleh orang Hindu, kelamin Dewa Siwa, sampai sebegitu. Jadi namanya itu apa? Ari, ya. Ari dan apa itu? Laki dan perempuan. Seperti yang digambarkan pada Monas tuh. Monas itu kan penjelmaan dari kelamin sebenarnya. Hubungan seks dua kelamin yang berjumpa. Nah, kemudian karena itu bernuansa mesum, maka diperbaiki. Awalnya begitu. Jadi itu angan-angan kosong semuanya. Ya, sebenarnya. Jadi kenapa dewanya wajahnya seperti itu? Dari mana mereka tahu wajahnya seperti itu? Kalau di Bali itu ada ogoh-ogoh, serem semuanya. Di setiap setiap pohon pasti dikasih sorban. Yang nyuruh itu siapa? Yang pertama kali nyuruh itu siapa? Nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Ada nggak keterangannya? Nah, semua itu menurut ayat ini, menurut ahli-ahli akan berpotensi diampuni sepanjang bukan musyrik. Ya, kita lihatlah amal-amal kita itu. Kalau tidak ada pedoman, makanya kita diminta untuk berdoa itu sesuai dengan maksurat. Karena menimba pengalaman dari umat terdahulu yang sudah memalsukan begitu banyak bacaan-bacaan. Contohnya dalam orang Yahudi, ya. Kitab sucinya namanya Taurat, tapi yang dipakai Talmud. Yang dipakai Talmud. Kita sudah diwanti-wanti oleh Allah lewat Rasulnya. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2. Lan tadillu abadan, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah, ma in tamassaktum bihima, sepanjang kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnatur rasulih. Tapi apa yang kita lihat, umat Islam yang dipelajari, yang dikaji itu bukan Quran dan sunnah di banyak tempat. Ya, itulah yang terjadi, membuat kita tidak bersatu. Qala Abu Hayyan, kata Ibu Hayyan, fayadkhulu fihil mu'minun wal kafirun, sehingga yang mengerjakan amal ini adalah orang mukmin dan orang kafir. Wa tazinuhu ma yakhluquhu wa yakhtarihu fin nufus minal mahabbah li khair aw syarr aw itba' lit turukihi. Jadi ada tazin. Tazin itu menganggap indah. Kreasi mereka itu dianggap indah, padahal itu salah.
Mereka berkreasi menganggap kreasinya itu indah. Kalau di ulama-ulama namanya hizib. Ada hizib Sadili, ada hizib Bahr. Nah, itu seakan-akan sebagai pengganti dari maksurat. Jadi wirid-wirid itu namanya hizib. Punya hizib kesakten, mantra-mantra yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala al-Qurtubi ay kama zayyana li haula'i a'malihim, sebagaimana kami telah menghias amal-amal mereka, demikian juga kami menghias setiap umat. Qala Ibnu Abbas zayyana li ahli ta'at at-ta'at, bagi orang yang taat juga dihias ketaatannya. Ya, sebagaimana orang taat juga membuat kreasi, bagaimana ketaatan itu bisa dijalankan dengan mudah, dengan nyaman. Wali ahli kufri al-kafara, bagi orang kafir juga begitu. Dia membuat kreasi-kreasi, dibuat tempat-tempat yang serem, ada patung, ada persembahan, ada kuil, ya, begitulah seterusnya. Qala Abu Su'ud, menurut Abu Su'ud, fihi naqtatun sirriyatun mabniyatun ala hikmatin abiyatin. Kata Abu Su'ud, ini ada faedah yang sangat besar. Wahia anna kullama yadhhar fi hadhihi nas'ah minal a'yani wal a'rad fa innama yadhharu bi suratin musta'arah mukhalafatan li saratil haqiqah. Setiap yang kita lihat di alam sekarang ini boleh jadi nanti kalau Allah tampakkan aslinya itu akan jauh berbeda. Ya, contohnya yang original, perintah sholat, cara sholat yang benar ini seperti ini. Nah, nanti di hari kiamat akan ditunjukkan. Kok kenapa kamu jauh amat sampai begini? Ya, ini karena terlalu lamanya waktu, ya. Jadi Rasulullah kan wafat sudah lama. Yang original yang dicontohkan oleh Rasulullah kok jauh amat. Disuruhnya begini kok begini menjalankannya. Nah, itu kata Abu Su'ud, begitu akan terjadi. Fa inna ma yadhhar, yang terlihat, ya, mukhalafatun li suratil haqiqiyah, sangat berbeda dengan aslinya. Nanti Allah akan tunjukkan yang original. Cuma ya nanti bima yadharu fi nasyari akhirah, dengan apa yang akan ditampakkan di akhirat. Jadi begitu juga kita hari ini, yang nampaknya baik-baik, orang baik, itu nanti di akhirat akan ditunjukkan wajah asli. Ya, yang ikhlas akan terlihat keikhlasannya. Wajahnya paling berbeda. Fa innal ma'asiyah sumumun qatilatin, karena maksiat itu adalah racun yang membunuh. Qad barizat, yang terlihat di dunia, bisiratin matastahsinuha nufusul usad. Maksiat itu akan dipandang di dunia itu, ya, terlihat indah oleh ahli maksiat. Tapi nanti di akhirat akan terlihat aslinya. Kama nataqat hadhil ayat wa kadzalika ta'at, begitu juga ketaatan. Fa innaha ma'a kauniya ahasin, taat itu adalah suatu amal yang paling bagus. Qad zaharat indahum bisuratin makruha, tapi hari ini orang melihat ketaatan itu malas, berat. Walidzalika qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah bersabda, huffatil jannatu bil makarih, surga dikerumuni oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara neraka dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya selera, ya, membangun selera, tapi berujung ke neraka, kan? Jadi dunia itu seperti itu. Yang terlihat indah itu sejatinya belum tentu indah. Fa'amal kafaratah qad barazat lahu fi nasyah
bisuratin muzayyatan yastahnisuha al-ghawat. Orang kafir akan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang terlihat indah menurut mereka. Wa yastahibatul ghat, serta disukai. Jangan kita tahu praktek-praktek musyrik sangat disukai oleh orang-orang tertentu, ya, dipandang indah. Memulai apa? Memulai proses, contohnya peresmian, contohnya gitu kan, dibuat apa itu, praktek-praktek musyrik, persembahan kepada dewa-dewa, ya. Ada membanting apa itu gentong lah, macam-macam lah gitu. Itu terlihat indah. Begitu juga pernikahan. Amal-amal yang pakai simbolis-simbolis ini falsafahnya begini. Siapa yang ngasih tahu falsafahnya begitu? Ini artinya begini, ini artinya begini. Itu kan dapat akal-akalan sebenarnya. Ya. Dapat akal-akalan. Artinya kreasi, tidak ditunjang oleh firman Allah. Kebenaran yang hakiki. Sehingga itu sebenarnya mempersulit kita. Biayanya cukup besar gara-gara begitu. Wong cuman mau menghalalkan persetubuhan aja susah amat. Sampai ada apa itu? Ya, itulah. Ada tari-tarian, angel amat. Sebenarnya murah biaya. Kan begitu kan, pernikahan kan menghalalkan persetubuhan sebenarnya. Cuma makan-makan sebentar ngasih tahu saya sudah resmi gitu kan. Tapi dimulai dengan begini, begitu, begini. Mending awet, cuma berapa bulan doang rela. Gitu kan? Nah, ini semua itu perbuatan setan. Ya, jadi kita bagusnya yang lebih kita harus jaga itu isinya. Bagaimana memelihara supaya tetap harmonis, itu yang harus kita pelihara, bukan lahiriah. Jadi seremonialnya itu panjang sampai berjam-jam. Tapi pernikahannya hanya sebentar. Lah pokoknya lah, ketawa lah, ada kakek-kakek lah, goser-goser lah, waduh, aneh sekali itu. Ya, kita hidup ini suruh praktis. Maksud saya, kalau kita punya biaya, kumpulin aja buat rumah tangga, jangan dihambur-hambur begitu. Nah, tapi bagi pegawai seni mah itu ya, saya kapan lakunya kalau nggak begitu? Nah, itulah seni ya. Manusia itu memang makhluk yang punya seni, tapi seninya sering menyeleweng. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim berkata, wa amat tazyin, Allah berfirman dalam surat tadi ya, ayat tadi, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kemudian dalam surat Fatir 35 ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, apa iya orang yang dihiasi baginya keburukan amalnya, jadi amalnya buruk tapi dibungkus dengan rapi seakan-akan indah ya. Fara'ahu hasana, maka dia melihatnya itu bagus. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudhillu, menyesatkan man yasha, orang yang dikehendakinya, wa yahdi man yasha, dan Allah memberi hidayah man yasha, orang-orang yang dikehendaki. Nah, jadi ini banyak yang terlihat bagus padahal itu adalah buruk. Begitu juga dalam surat 6 ayat 43, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan menghias untuk mereka apa-apa yang mereka amalkan. Fa adafa tazid ilaihi minhu subhanahu khalqan wa masyiatan. Pada ayat ini tazyin ya dinisbatkan kepada Allah.
maka Allah menghiasi. Itu dari sisi masyiah, dari sisi kehendak. Artinya betapa buruknya suatu perbuatan, walaupun buruk, tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Memang, tapi sebabnya bukan dari Allah. Kreativitas kita. Wa hadfu fa'ili taran wa nasabahu ila sababi. Dan Allah menisbatkan kepada sebabnya. Wa man ajrahu ala yadihi taratan. Dan orang yang melakukan di tangannya. Wa hadza tazyin minhu subhanahu wa ta'ala hasan. Jadi tazyin penghiasan Allah kepada seseorang itu pasti bagus. Kalau hiasannya itu ya Allah yang lakukan pasti bagus. Idh huwa ibtila'un wa ikhtibarun bi ba'idun liyatamayaz muti minhu minal asi, supaya terjadi perbedaan. Ya, Allah juga menyampaikan dalam surat 18 ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di atas bumi zinatan laha, sebagai perhiasan. Memang kalau tidak ada seni, manusia itu jenuh, ya, cenderung jenuh kalau itu saja. Tapi itu kadang-kadang seni itu kebablasan. Jadi sudah melenceng dari tujuan aslinya. Wa huwa minasyaitan qabihun. Kalau dari setan itu buruk. Wa aidan, dan juga tazyinu subhanahu wa ta'ala abdi amalu sayyi uqubatan minhu lahu ala iradi an tauhidi wa ubudati. Kenapa Allah membiarkan hamba-hambanya itu diberi kesempatan untuk menghiasi sesuatu yang buruk menjadi baik? Kenapa dibiarkan? Padahal Allah mampu. Itu karena uqubatan lahu, siksa bagi Allah. Jadi kalau Allah sayang akan diselamatkan, ya, tidak akan dibiarkan. Wa ithara sayyi amal ala husni fa innahu la budda ya'rifu subhanahu sayyi musin fa idza athara qabi wa ikhtarahu wa ahabbahu wa radiyahu li nafsihi zayyanahu Allahu wa a'malahu an ru'yati qabhi ba'da an ra'a qabihan. Kalau ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh hambanya dan Allah sayang pada hamba itu, maka yang buruk itu Allah akan tutupi. Jadi terlihatnya bagus. Ya seperti kita lah, walaupun banyak perbuatan buruk, tapi karena niatnya bagus, orang memberikan komen bagus amat gitu. Ya kan? Contohnya kita riya lah. Wah, Bapak bagus amat, padahal riya dibilang bagus. Yang tahu persis kita, itu karena Allah menutupi kita. Wa kullu zalim wa fajir wa fasik la budda ayyurihallah ala zulmihi wa fujuri wa fisqi qabihan. Setiap orang zalim, setiap orang jahat, orang fasik, Allah tahu. Tapi sekali lagi beda dengan kita memandang penjahat, kita memandang orang zalim, dan kita memandang orang yang buruk. Ya, kita dan dia itu berbeda. Kita dengan orang jahat berbeda. Tapi kalau Allah dengan orang jahat ada kaitannya. Karena orang jahat itu makhluk Allah gitu. Kalau kita kan nggak ada urusan. Ya, samalah akibat jika kita bandingkan dengan anak. Seandainya naudzubillah yang jahat itu anak kita, seandainya yang maling itu anak kita, pasti berbeda sudut pandang kita dengan maling orang lain. Ya, ketika maling itu ditonjok-tonjok itu, bukan anak kita, lah biarin aja. Kan begitu. Tapi kalau anak kita pasti ada pasti ada kaitannya. Kita akan melarang atau kita menghalang-halangi. Begitu juga Allah kepada makhluknya. Walaupun orang jahat, kenapa nggak langsung dihukum? Karena Allah kasih sayang. Dia penciptanya. Wa idza tamada alaihi irtafa'at ru'yatu qabhi
Tapi jika seseorang itu melampaui batas, maka keburukannya itu tutup yang Allah berikan dibuka. Jadi Allah biasa itu memberikan kesempatan orang berbuat salah berapa kali. Contohnya koruptor, sekali sukses, 2 kali lancar, ketiga tambah lancar. Tapi ini terus-terusan nggak tobat-tobat, Allah buka. Walaupun bukan dari dirinya, ya kan? Bukan dirinya mah nggak apa-apa. Ada aja anaknya berbuat zalim pada orang lain, karena itu dijadikan viral. Bapaknya yang diselidiki kena gitu. Padahal bapaknya nggak apa-apa. Itu contohnya, ya kan? Kasus yang sedang viral ini kan anaknya yang berbuat, bapaknya mah nggak apa-apa. Tapi dari situlah diteliti, bapaknya kena. Nah, ternyata ada kekayaan yang misterius. Ya banyak terjadi karena perbuatan kecil sampai seluruh kekuasaannya dipretel. Itulah yang terjadi, yang kita lihat sehari-hari. Jadi itu kenapa sedemikian rupa? Karena sudah terjadi berulang-ulang. Jadi Allah malah memandang lunjak itu, dikasih kesempatan nggak mau tobat-tobat. Contohnya maling, itu rata-rata tidak akan ketahuan pada perbuatan pertama, sebab Allah beri kesempatan, ya, sukses, lancar, diulangi, lancar lagi, diulangi lagi, terus jadi ketagihan. Nah, ini yang menyebabkan kemudian tertangkap. Fahuwa sabab kharij anil abdi wa sabab dakhil fihi hubbu wal bughdu wa i'radu. Jadi Allah mampu sejahat apapun Allah akan tutupi. Kita lihatlah orang-orang yang kena kasus itu rata-rata sudah terlalu banyak, ya, sudah terlalu kronis, dibuka lah. Jadi kalau belum kronis dikit-dikit mah enggak. Tapi karena itu udah laten katanya, udah kandel lagi, udah terlalu bobrok, nah, baru dibuka oleh Allah. Wal jami'u waqi'un bimasyiati wa qudrati walau syaa la hada khalqahu ajmain. Sebab kalau Allah mau, Allah bisa saja memberi petunjuk makhluknya, ya, menjaga makhluknya. Wal ma'sum man asamahallah. Orang yang terpelihara adalah yang maksum, orang yang Allah jaga. Tidak ada orang yang terlindung kecuali yang dijaga oleh Allah. Wal makhzul man khadahallah. Orang yang dihinakan adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, Allah mempunyai kekuasaan, ya, untuk mencipta dan menyuruh. Tabarakallah rabbul alamin. Maha berkah Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itulah tafsir ayat ini. Kita lanjutkan dengan tafsir kajian sunnah. Wallahu a'lam. Untuk bulan Ramadan ini buku putih Rasulullah. Kita lanjutkan akhlak Rasulullah sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qudwatun fil judi wal karam. Contoh teladan Rasulullah dalam kemuliaan serta kedermawanan. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah itu tokoh yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, saat Jibril menjumpainya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril datang setiap malam. Fayudarsul Quran fali Rasulillahi ajwadu bil khair minar rihil mursilah. Jibril datang setiap malam untuk mendiktekan Quran, ya, tentu untuk kalibrasi itu.
Jadi nomornya, penomornya, urut-urutannya, walaupun waktu itu belum ada penomoran, urut-urutannya itu selalu dipandu oleh Jibril, terutama di bulan Ramadan. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, masu'ilan Nabi an syai'in qad faqala. Nabi tidak pernah diminta sesuatu lalu beliau menolak. Enggak pernah diminta kemudian beliau menolak, pasti ngasih. Wa an Anas bin Malik qal masu'ila Rasulullah al-Islam syai'an illa atahu. Rasulullah tidak pernah diminta, pasti beliau memberinya. Faja'a rajulun fa'atau ghanaman baina jabalain farajala ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Suatu saat datang seseorang, lalu Rasulullah memberikan kambing yang besar. Pulanglah lelaki itu kepada kaumnya, lalu dia berseru, wahai kaumku, masuk Islam kalian, karena Muhammad itu memberi, tidak pernah takut miskin. Nah, Muhammad ini orang kaya, bukan orang kere ya. Disebut kere susah, disebut kaya susah. Disebut kaya, rumahnya nggak ada apa-apa ya. Terakhir beliau wafat, yang tersisa ada sepotong roti yang sudah dimakan, sudah digigit. Disebut miskin, nyatanya beliau bisa berkorban sampai kadang-kadang ribuan onta, miliar. Jadi mungkin dia nggak pernah dipegang. Memang orang kaya dan orang miskin itu dalam titik tertentu sama, nggak pegang uang. Jadi orang itu kalau miskin sama kaya itu sama, nggak megang uang. Yang tanggung tuh kayak kita, suka megang uang, tanggung. Kalau udah kaya bener nggak megang uang, tinggal main tunjuk aja. Coba lu kasih. Tapi Rasulullah tidak menggunakan kekuasaan untuk berbuat zalim. Itu yang keren. Orang kaya nggak sombong, ya kan? Kalau ada orang sombong, kere adanya. Pantas saja dia nggak sombong, kere. Begitu kaya jadi sombong. Tapi kaya nggak sombong, nah itu yang keren. Nah, inilah Rasulullah. Kemudian dari Mutarif bin Abihi diceritakan, ra'aitu Rasulullah yusalli. Satu saat saya menyaksikan Rasulullah salat. Wa fi sadrihi azizun. Tapi aku lihat dadanya itu berdegup kencang. Dada, sesenggukan. Ya, kan sesenggukan ini kan bisa dilihat kan. Kalau perasaan sedih mah nggak bisa dilihat. Jadi gejalanya sampai begitu. Minal buka karena nangis. Aku pernah menyaksikan Rasulullah salat, dadanya itu ya sesenggukan karena nangis. Dari Ibnu Abbas qal Abu Bakrin, ya Rasulullah. Dari Ibnu Abbas diceritakan Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, punten ya Rasulullah, qad syubta, Anda ubanan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, syayabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Surat Hud, surat Waqi'ah, Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat, yang menumbuhkan ubanku. Ya berarti surat-surat ini yang bikin beliau berpikir keras sehingga ubanan. Jangan-jangan kita juga begitu ya. Wah ini pada ubanan berarti mikirin surat. Dari Ibnu Abbas, sudah itu ya. Dakhala alai Umar, juhud Rasulullah sekarang. Satu saat Umar datang, wa huwa ala hasirin. Rasulullah sedang di atas tikar. Ma bainahu wa bainahu syai'un. Tidak ada penghalang. Jadi maksudnya tidak ada
lendehan apa-apa. Langsung ya tubuh beliau itu di atas tikar. Wa tahta ra'sihi wisadatun min udmin. Sementara bantalnya itu dari kulit yang disumpel-sumpel gitu. Wa inda ra'si ahabun mu'allaqatun. Di kepalanya itu ada kulit lah buat sendean begini. Qala Umar langsung berkata, "Fara'aitu athara hasir fi jambihi." Aku lihat bekas tikarnya itu masih terlihat di punggungnya. Ya, bekas tikarnya berarti terlalu lama tidur di atas tikar ya. Fabakaitu, aku pun menangis, kata Umar. Faqala ma yabkika. Rasul bertanya, "Kenapa kau menangis ya Umar?" Saya lupa nama saya itu. Faqultu ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi. Kaisar ya dan Kisra sudah tunduk pada Anda. Jadi dua negara adik kuasa sudah tunduk pada Rasulullah. Wa anta ya Rasulullah, Anda kok masih begini? Dua negara adidaya sudah tunduk pada Anda, tapi Anda kok begini penampakannya gitu kan. Faqal, lalu Rasulullah mengatakan, amat tarda an takuna lahumud dunya walana akhirah. Biarkan ya Umar, itu dunia mereka, kita ini adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat, itu kan dunia mereka. Wa fil waqti alladzi kana yahutsu ashabu ala zudi fid dunya wa ta'alluq bil akhirah kana yahujju ala rajuli rathin wa qatifatin la takadu tusawi arba'ata darahim. Nabi ya yahujju haji ala rahlin, di atas kendaraan, rathin wa qatifatin, dan peralatan-peralatan yang harganya itu tidak lebih dari 4 dirham. 4 dirham itu kurang lebih 400.000. Jadi bekalnya itu nggak lebih dari 400.000. Wa qudwatun fi sabat ma'al yakin bi wa'dillah. Teladan Rasulullah dalam keteguhan dan keyakinan beliau. Diceritakan oleh Abi Ishaq dari Bara, qala lahu rajul, ya Aba Amarah, walaitum yauma Hunain. Wahai Abu Amarah, ya, satu saat diceritakan oleh Abu Ishaq, ada seorang berkata, ya Abu Umairah, kamu waktu perang Hunain lari. Qala la wallahi ma wallan nabi. Jadi ada yang menuduh waktu perang Hunain kok nggak ada, lari ya? Tidak, Nabi tidak pernah lari. Walakin walla sur'anun nas. Tetapi beliau justru pergi duluan. Falaqiyahum Hawazin bin Nawal. Lalu orang-orang menemui beliau ya, ada di Hawazin. Wan nabiyyu ala baghlati al-baidha. Sementara beliau ada di atas kendaraannya. Wa Abu Sufyan bin Harith akhidhum bilijaniha. Sementara Sufyan bin Harith memegang kendalinya. Wan nabiyyu yaqul, Nabi bersabda, ana nabi, akulah nabi, la kizba, ana ibnu Abdul Muttalib. Tidak dusta, akulah anak cucu ya. Akulah anak Ibnu Abdul Muttalib. Nah, jadi beliau saat perang itu menampakkan diri di depan, bukan lari. Teladan Rasulullah dalam kesabaran. Waqad jaa wasfu fit Taurat. Dalam Taurat disebutkan Nabi Muhammad itu laisa bi fadzin, orang yang tidak kasar, ya, tidak judes, wala sakhab, dan tidak suka ribut-ribut waktu di pasar, teriak-teriak. Wala yadfa'u sayya bi sayya, dan beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi beliau gemar memaafkan. Kemudian dalam istighfar diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah qala, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku istighfar pada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari,
aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Istighfar beliau dalam sehari lebih dari 70 kali. Keteladanan dalam ibadah diriwayatkan oleh Aisyah, anna Nabi Allah kana yaqumul lail hatta yatafattar. Satu saat Nabi qiyamul lail sehingga yatafattar qadamahu, kedua mata kakinya itu berdarah. Ya memang kalau kita terlalu lama bengkak, singkatnya bengkak ya. Faqalat Aisyah, lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Mengapa engkau begini? Baqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Dari Ubaidillah bin Umar, ana qala li Aisyah, akhbirina ya bi ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah. Setelah Rasulullah wafat, untuk mengenang beliau, banyak orang datang kepada Aisyah, ya, menceritakan bagaimana dulu hidup bersama Rasulullah. Seseorang bertanya, ceritakan pada kami perbuatan Rasulullah yang berbeda, yang ajaib apa? Qal fasakattu, aku pun terdiam. Tsumma qalat, kemudian Aisyah berkata, lamma kana lailatun minal layali, suatu saat di satu malam Rasulullah mendekati aku, lalu dia berkata, ya Aisyah, dharini ata'budullaha li rabbi. Aisyah, biarkan saya sendiri. Malam ini saya mau beribadah pada Allah, li Rabbi, untuk Tuhanku. Lalu aku berkata, wallahi, demi Allah, inni la ahabu qurbaka. Saya tuh pengennya dekat dengan Anda ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, sementara malam ini saya mau sendiri. Jangan deket-deket. Tapi kayak Aisyah merengek, ya Rasulullah, saya ini senang berdekatan dengan Anda. Wa ahabu masirraka, dan aku suka kalau engkau senang, kalau engkau bahagia aku suka. Qalat faqama, lalu Rasulullah terdiam, beliau bangun. Fatatahara, kemudian beliau bersuci. Tsumma qala qama yusalli, beliau pun salat. Qalat, Aisyah melanjutkan, falam yazal yabki, tetapi yang aku lihat Rasulullah itu menangis, hatta balla hijrahu, sampai pahanya itu basah. Qalat tsumma baka, menangis lagi. Falam yazal yabki hatta balla lihyatuhu, aku lihat janggutnya ikut basah ya, jenggotnya. Qalat tsumma baka, begitu menangis terus. Falam yazal yabki hatta balal ardo, sampai lantainya pun basah. Faja'a Bilal yu'adzinahu bisalah, sampai Bilal melantunkan azan. Falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah lima tabki. Ketika aku melihat Rasulullah terus menangis, aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa dengan Anda ini? Waqad ghafarallahu lakum ma taqaddama ma ta'akhkhar, bukankah dosa Anda yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah engkau tidak ingin aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Laqad nazzalat alayya al-laila ayatun, telah turun padaku satu ayat, wailun liman qara'aha, sungguh celaka orang yang membacanya, walam yatafakkar biha, dan tidak memikirkannya, tidak merenungkannya. Apa itu ayatnya? Yaitu surat Alu Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan begitu sampai akhirnya. Jadi celakalah orang yang membaca ayat ini tapi tidak merenungkan isinya. Wa fi syahri Ramadan, dan di bulan Ramadan, kana hadyuhu iktsar min anwa'il ibadat,
Di bulan Ramadan petunjuk beliau itu adalah memperbanyak berbagai cara ibadat. Yaksuru fihi minas sadaqah wal ihsan. Beliau banyak sedekah dan berbuat baik. Wa tilawatul Quran, membaca Quran, wa salat, wa zikru wal itikaf. Zikir dan itikaf. Wa fit tatawu, dan dalam tatawu, kana yasumu hatta yaqala la yuftir. Wa yuftiru hatta yaqala la yasum. Sehari-hari beliau ya sangat banyak melakukan tatawu tentang puasa saja. Suatu saat hampir tidak terlihat beliau tidak puasa, sehingga orang mengatakan apa ya puasa apa enggak itu sulit dibedakan. Karena beliau kadang-kadang yuftir, enggak pernah puasa, terus enggak puasa. Tapi wa yuftiru hatta yaqala la yasumu. Wa mastakmala, dan beliau tidak pernah menyempurnakan siyama syahran, tidak pernah berpuasa penuh 1 bulan kecuali Ramadan. Wa makana yasumu fi syahrin aktsara mimma yasubu fi Sya'ban. Tidak ada 1 bulan selain Ramadan yang banyak beliau puasai melebihi Sya'ban. Nah, Sya'ban itu beliau puasa sampai 15 hari. Wa kana yataharra, dan beliau senantiasa siyama yaumal itsnain wal khamis, selalu melakukan puasa Senin Kamis. Wa fi qiraatil Quran kanat tilawatu qiraatu tartilan. Beliau kalau membaca ayat Quran secara tartil. La hadzan wala ajlan. Tidak seperti orang ngigo, tidak pula kecepatan. Bal qiraatan mufassaratan harfan-harfan, tetapi hurufnya jelas ya, baca huruf-hurufnya jelas. Wa kana yaqti qira'atau ayatan-ayatan, setiap ayat dibacanya setiap ayat katanya. Wa kana yamuddu inda hurufil mad, saat harus dibaca panjang beliau panjangkan. Contohnya Ar-Rahman ya. Wa yamuddu Ar-Rahim, begitu juga Ar-Rahimnya dipanjangkan. Wa kana yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim fi awwal qiraatihi, dan beliau beristi'adzah kalau baca Quran. Mau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rubbama kana yaqul, kadang-kadang bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi menggunakan kata-kata Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Nah, itu doa bacaan Rasulullah. Wa kana lahu hisbun, dan beliau mempunyai rutinitas yaqra'uhu wa la yukhilu bi. Jadi semacam wirid ya, jadi semacam satuan-satuan paket-paket zikir yang beliau senantiasa baca setiap hari. Wa kana yaqra'ul Qur'an qa'iman, dalam membaca Quran Rasulullah kadang berdiri. Wa qa'idan, duduk. Wa muttaji'an, berbaring. Wa mutawaddi'an, berwudu. Wa muhditsan, kadang tidak berwudu. Wa lam yakun yamna'uhu min qiraati illal janabat. Beliau tidak pernah menghalangi dirinya untuk baca Quran kecuali berjunub. Ya. Jadi dalam berbagai posisi, berbaring, duduk, berdiri, beliau nyaman saja baca Quran. Tidak ada satu hal yang melarang, menghalangi beliau baca Quran kecuali junub. Faqad kana nabiyyu akmal khalqi dzikran lahu. Begitu juga Nabi ya adalah tokoh yang paling sempurna zikir kepada Allah. Wa kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau ingat Allah itu setiap waktu. Qaiban wa qa'idan, baik berdiri, duduk, masyian, walaupun berjalan, raqiban, berkendaraan, wasairan, baik dalam sedang berkendaraan ya, artinya jalan, wa nazilan, maupun berhenti. Fan Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwatin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Suatu saat ada 3 kelompok, 3 rombongan datang kepada Rasulullah ya, kepada istri-istri Rasulullah, menanyakan bagaimana cara ibadah Rasulullah.
Falam akhbaru, maka ketika mereka mendapat berita, ka'annahum taqaluha, mereka pun mendiskusikannya. Aitabaru qalilah, lalu mereka menganggap apa yang mereka lakukan terlalu sedikit. Jadi kenapa tokoh seperti Rasulullah yang sudah diampuni masih banyak melakukan praktik ibadah? Lalu bagaimana nasib kita di akhirat? Wa aina nahnu minan nabi? Bagaimana posisi kita dengan nabi? Qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhir. Allah sudah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Untuk nabi, kita kapan enggak? Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka berkreasi, saya akan menghabiskan malam untuk sholat. Pokoknya enggak akan tidur. Yang satu gitu, malam hari akan saya pakai qiyam. Yang satu lagi mengatakan, siang hari akan aku jadikan siam, jadi akan puasa sepanjang hari. Yang satu lagi mengatakan, ana atazil nisa, saya tidak akan menikah, ya. Fala atazawwaju abadan, aku tidak akan menikah selamanya. Faja'a Rasulullah ilaihim, Rasulullah pun mengunjungi mereka. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kaliankah yang telah mengatakan begini dan begitu? Amma wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa. Lakinni asumu wa uftir, tetapi aku puasa dan berbuka. Wa usolli wa arqud, aku salat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwudun nisa, bahkan aku menikah perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak setuju dengan cara hidupku bukan aku. Artinya Rasulullah ingin menegaskan, dalam Islam ini tidak ada hidup selibat. Ya, artinya mengkhususkan diri kepada Allah seperti yang dilakukan oleh para pendeta. Ya, para pendeta itu sudah tidak boleh lagi interaksi dengan dunia luar. Ya, di dekat gereja itu nanti ada rumah-rumah dibangun. Nah, mereka di situ. Dari gereja ke gereja, dari gereja ke, nggak boleh keluar tuh nggak boleh. Seperti ustadz nggak boleh. Itulah hidup selibat. Begitu juga pendeta Hindu, Buddha juga begitu. Ya, makannya sudah dipenuhi. Mereka khusus memikirkan agama. Ya. Tapi Rasulullah tidak menginginkan itu pada kita. Tidak ada selibat. Ya, tidak ada rohbaniyah kecuali malam hari. Nah, rohbaniyah itu hanya malam. Qala Ibnu Hajar fi qouli faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Ibnu Hajar penulis Fathul Bari, arti raghiba an sunnati falaysa minni ay man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan cara hidupku dan mengambil cara hidup lain, maka dia bukan golonganku. Begitu menurut Fathul Bari. Wa tariqatun nabi al-hanafiyah samha fayuftir liyataqawa ala saum. Cara hidup Rasulullah yang samha adalah tetap berbuka, tidak tiap hari berpuasa, supaya tubuh kita ini kuat. Jadi maksudnya semua hak harus dipenuhi. Pada diri kita ada hak, pada Allah ada hak, pada keluarga ada hak, masyarakat juga punya hak. Jadi kita harus memenuhi semuanya. Ya, kalau istri kita meminta sekali-kali lah, mereka haknya harus dipenuhi. Gak boleh kita nolak. Ya, inilah Islam. Wa fil hadits tilanatun ala, sebentar lagi ya. Beberapa menit lagi. Wa fil hadits tilalatun, pada hadis ini menjadi dilalah ala tattabu'i ahwal akabir, sikap orang-orang besar. Nah, itu. Saya pernah diceritakan di wilayah Banten ini ada kiai, yaitu yang saya katakan sudah tidak mau lagi makan makanan pasar.
Ya, jadi apa yang dia makan itu nanam sendiri. Jadi beras tanam padi sendiri. Pokoknya semua dia nggak mau ngambil dari pasar karena syubhat. Saya bilang begitu mah nggak sesuai dengan contoh Rasulullah. Dia menganggap itu sakti. Sekarang diagung-agungkan di Banten ini. Siapa itu namanya? Wah, itu sebagai rujukan kalau pengen hidup suci ya ke sana. Tapi semua itu saya katakan tidak sesuai Rasulullah. Rasulullah tidak mencontohkan hidup seperti itu. Biasa aja kita pegawai bisa masuk surga, pengusaha bisa masuk surga, penguasa bisa masuk surga, orang sipil bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga. Itulah Islam. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Semoga kajian kita pagi ini mendapat pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah mentakdirkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.